Kita lagi menggarap kasus yang unik ya, menarik. Jadi kasus ini kalau kita ambil kulitnya, orang sudah, wow ini pelecehan, ini apa namanya itu pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur kan. Karena kalau kata-kata anak di bawah umur ini orang sudah menilainya udah, ini pemerkosaan, ini. Tapi dia tidak tahu di baliknya seperti apa kan gitu. Jadi kasus ini kita lagi tangani kasus salah satu dua orang ya klien kita. Itu di Pengadilan Negeri Tebo. Di sana kita memang tidak mendampingi dari awal, tapi setelah dia bersidang pertama kita dampingi, kemudian kita mohon berkasnya, karena kemudian setelah kita sidang pertama kita tetap mengajukan eksepsi. Memang sempat ditanya ya oleh majelis hakim, ini kira-kira Pak penasihat hukum ini eksepsinya bagian mana? Saya bilang eksepsi ini kita terutama dulu Bu, kita terkait dengan dakwaan kurang lengkap dan kurang cermat. Kemudian dari kesimpulan itu Bu, kita ingin memberikan statement seorang pengacara terhadap perkara yang sedang dia tangani. Jadi arah pembelaan, pondasi pembelaan itu sudah ada di eksepsi gitu. Jadi uniknya kasus ini itu? Nah, uniknya kasus ini setelah kita baca berkasnya itu ada dakwaan dengan fakta itu berbeda. Di mana dakwaannya kan ada dua dakwaan ya oleh jaksa penuntut umum. Itu dakwaan pertama terkait dengan pencabulan, dakwaan kedua terkait dengan kekerasan seksual gitu kan. Nah sementara setelah kita baca semua mulai dari keterangan saksi-saksi, semua data yang diajukan itu mengatakan pelecehan. Tidak ada yang namanya persetubuhan, tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya ancaman kekerasan. Di situ hanya, mohon maaf ini dipegang pantatnya, kemudian menurut cerita di BAP itu dipeluk, cium, kan gitu. Nah itu kan pelecehan, artinya tidak sampai kepada yang namanya persetubuhan, apalagi ancaman dan kekerasan. Yang kedua, kejadiannya juga unik. Kejadian unik di tempat yang terbuka untuk umum, artinya di sebuah toko. Sekarang kita logika saja nih. Kita logika, kita sama suami istri aja nggak mau kita cium istri kita di tempat rame. Ya, kalau khusus kita di Jambi nih. Nggak tahu kalau di Bali, di mana, di NTT atau apa, kita nggak tahu. Yang jelasnya untuk di Jambi, Sumatera pada umumnya, itu kita mempunyai rasa malu ketika kita tuh mencium istri kita depan umum ya. Nah, apalagi ini posisi kita mau memperkosa. Ya, itu. Yang kedua, dalam persyaratan dalam hal apa namanya itu kekerasan terhadap seksual ini kan harus ada kekerasan dulu atau ancaman kekerasan. Nah, itu harus diduluin. Ini kan tidak ada. Artinya datang, ini kami mau nukar baut, mau nukar ini barang yang kami beli ya datang. Terus anaknya mau ambil baut, merunduk, tabuk pantatnya, tak, gitu. Nah sudah itu dipegang. Apakah saya rasa itu tidak rasional. Nanti kita akan uraikan itu, kita akan bantah itu di pledoi ya, dalam proses pembuktian nanti kita akan membuktikan. Kemudian selain dari di tempat umum, kemudian pisum. Nah ini yang paling inti. Pisumnya itu tidak, dia dipisum tapi tidak ditemukan lecet, tidak ditemukan luka lebam, dan tidak ditemukan apa-apa. Artinya kosong semua. Itu untuk seluruh tubuh loh. Bukan untuk artinya untuk vagina atau untuk payudara atau pantat. Enggak, ini untuk seluruh tubuh tidak ada. Yang uniknya lagi, dilakukan oleh orang yang berbeda terhadap orang yang sama pada waktu yang sama. Oh, jadi di sini ada dua. Pelakunya dua ya? Pelakunya dua. Oke. Tapi pelaku dua ini dipisahkan berkasnya. Nah, kan gitu. Karena ada jelang waktu. Kemudian yang jadi aneh kedua itu bahwa ketiga ya, bahwa kendaraan untuk pelaku yang satu dan yang dua ini dengan kendaraan yang sama. Padahal mereka tidak pernah ketemu. Lah dari mana mau pakai? Misalnya kalau ketemu kan dalam cerita ketemu, oke, aku pinjamlah dulu sepedamu, aku mau nukar baut. Ya toh? Ya berarti kan ketemu. Loh ini tidak pernah ketemu, tapi menggunakan alat yang sama pada orang yang bersama. Yang kedua, nggak mungkin juga pelecehan terjadi berkali-kali pada orang yang sama pada hari yang sama dengan pelaku yang berbeda kan gitu. Kalau berbarengan bisa jadi, gitu. Karena ini megang. Nah, ini yang akan kita kupas berikutnya. Kemudian saya menilai, ini pendapat pribadi saya, dari hasil penyelidikan ini pihak kepolisian ini
terlalu bersandar kepada keterangan ahli. Ya kan? Sementara ahli ini menerangkan berdasarkan keahliannya, bukan berdasarkan fakta. Ya kan? Ya kalau memang nanti fakta-faktanya sesuai dengan keahliannya, berarti masuk, kan begitu. Kalau tidak sesuai, berarti kan tidak. Nah, sementara ini saksi ahli ini sudah menguraikan, baru dia menyesuaikan bukti ini, kan gitu. Mestinya kan fakta dulu, baru saksi ahli. Ini saksi ahli dulu, baru fakta, kan gitu. Berarti faktanya mengikut kemauan hasil keterangan ahli. Berarti bukan kemauan ahli ya, artinya sudah diterangkan. Nah, penyidik ini berusaha memenuhi apa yang kira-kira diterangkan ahli. Sehingga bisa. Nah, kemudian ada tanda kutip juga, jaksa kan juga. Jadi saya juga melalui ini, saya berpesan lah ya kepada APH, aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa ini, jangan ada kepentingan dalam hal melakukan penyidikan. Artinya kita bebas saja, mau dia kena syukur, tidak kena ya wis gitu. Kita ini hanya melaksanakan tugas penyidikan, mengumpul barang bukti, mengambil keterangan, apakah peristiwa ini pidana atau tidak, kan gitu. Ketika memang tidak, jangan dipaksakan harus iya. Ini kan begitu ada laporan, diterima, dia paksakan laporan ini harus menjadi tersangka. Mestinya jangan. Bebas saja polisi atau siap jaksa ya. Begitu dapat laporan sidik sesuai dengan SOP. Ya kalau nggak ketemu dilepaskan. Ini seolah-olah polisi ini tidak boleh melepaskan orang setelah dibuat laporan. Loh kalau memang nggak ketemu ngapain? Jangan dipaksakan gitu kan. Nah dalam hal ini, tanda kutip saya menduga ini kan ada pemaksaan supaya kasus ini naik. Nah itu pemaksaan dalam bentuk apa nanti akan kita buktikan dalam proses persidangan berikutnya ini seperti apa nanti akan kita ketemu. Ini kan dari kejanggalan-kejanggalan ini akan kita gali di persidangan, ya kan. Nah kemudian saya menemukan juga di dalam berkas bahwa dinyatakan ada surat perintah pembebasan terhadap terdakwa, tersangka ini ya, karena menurut alasan pembebasan itu karena sudah habis waktu penahanan, perkara belum P21. Nah, tapi faktanya tidak pernah dibebaskan nih klien kita. Itu pengakuan dari? Ini bukan pengakuan, kita lihat di berkas perkara, di situ kan dilampirkan semua tuh berkait dengan. Di situ dituliskan salah satu lembarannya itu dituliskan bahwa perintah pembebasan terhadap tersangka karena habis masa waktu penyelidikan. Itu sebelum P21 ya? Iya sebelum P21. Masih di Polres. Oh, okay. Tapi faktanya kan tidak pernah dibebaskan. Saya tanya sama klien, kamu pernah bebas terus diambil lagi ya? Enggak Pak. Nggak pernah bebas ya dikurung terus. Berarti kan ada penyeludupan kebebasan di situ, ada pengekangan, ada pelanggaran pasal 333 apa namanya perampasan kemerdekaan orang. Karena kan tidak ada dasar hukum lagi. Apabila sudah dinyatakan di dalam ini sudah menyatakan habis masa penahanan, tapi tidak dilepaskan, ini penyekapan, itu pidana. Nah, nanti kita lihat ini, kita dalami lagi nih, apakah ini benar terjadi seperti itu. Saya rasa benar, karena sudah ada faktanya, buktinya ada sama kita. Kita bukan bicara misal katanya dibebaskan, enggak, ada surat loh. Kita justru tidak tahu tadinya. Setelah kita baca, loh kok pernah dibebaskan ya? Nah, kita sebagai penasihat hukum kan bertanya, pernah kau dibebaskan? Tidak. Nah ini, jadi hal ini yang juga menjadi ganjalan bagi kita. Nanti kita lihat. Artinya, walaupun sah, ya tadi saya harap tadi penegak hukum kan harus netral, artinya ya kalau memang habis ya lepaskan. Nanti kalau memang melepaskan bebas demi hukum itu kan bukan berarti dia bebas selamanya, bukan, masih bisa ditahan lagi. Tapi maksud saya itu jangan hak kebebasan kemerdekaan orang yang menurut undang-undang ini sudah bebas kok tidak dibebaskan. Berarti kan ada semacam penculikan, ada semacam perampasan kemerdekaan gitu kan. Ya jelas melanggar pasal 33 tadi. Nah ini kita lihat, nanti kita pelajari lagi dari tanggal berapa dia dibebaskan. Dan sampai kapan P21-nya? Nanti kalau ada jelang 10 hari berarti, misalnya tanggal 21 dia dibebaskan, tapi P21-nya tanggal 10 misalnya kan, dari tanggal 30 ke tanggal 10 ada 10 hari. Berarti 10 hari inilah ada perampasan kemerdekaan orang. Kita akan laporkan ini. Jadi langkah ke depan yang dilakukan oleh Pak Dian sendiri? Nah langkah kita, selain dari kita melakukan pembelaan ya secara umum, pembelaan terhadap klien kita tadi, saudara EF dengan saudara AN ini, di pengadilan tetap kita berjalan seperti biasa normal. Di luar pengadilan tetap kita akan melakukan upaya-upaya terhadap pelanggaran hak-haknya klien kita. Pertama, klien kita pernah melapor bahwa dia anaknya dianiaya di sel. Nah ini kan kita tidak tahu nanti apakah ini perintah penyidik, apakah memang murni yang di dalam sel, apakah karena digebuk ini karena minta pengakuan. Nah ini akan kita tindak lanjuti. Ini bukti laporannya sudah ada sama kita.
sudah dilaporkan dalam bentuk pengaduan. Ini akan kita tindak lanjuti, akan kita suratin sampai ke Komnas HAM. Nah, kemudian untuk yang pelanggaran hak kemerdekaan orang tadi, perampasan hak kemerdekaan orang tadi akan kita pelajari dulu. Karena buktinya jelas ditandatangan oleh Kapolres kan begitu. Artinya kenapa tidak dilaksanakan? Nah, tentang nanti dia bebas kemudian dijemput lagi itu kan sah-sah saja. Sepanjang karena orang tidak bisa ditahan tanpa adanya perintah undang-undang. Karena sebagaimana pasal 1 ayat 1 KUHP tidak bisa dihukum seseorang tanpa ada undang-undang yang mengatur, ya kan? Nah, ini kok bisa di undang? Nah, ini pelanggaran ini. Pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan orang. Kita lihat. Kabarnya juga Pak, itu pemanggilnya, penangkapnya juga tanpa surat. Gimana penangkapannya? Orang datang sendiri, ya. infonya. Kalau orang datang sendiri sah saja. Artinya kesadaran si terdakwa bahwa dia adalah warga negara yang baik, taat hukum, dia datang, silakan proses. Yang kedua, menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Saya tidak bersalah, mau datang kemana aja, ayo. Nah, tapi tidak tahu pada akhirnya dia dituduh bersalah kan gitu. Memang polisi hanya menduga. Nanti yang memutuskan majelis hakim, tapi kan alangkah naibnya dugaan ini salah dan telah membuat orang lain hilang kemerdekaan kan gitu. Ya, jadi harapan kita ini akan terungkap dengan baik dan benar dalam perkara ini kan. Siapa? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, tadi sebagaimana seperti yang kita telah sampaikan di awal bahwa kita berharap kepada semua kepolisian di seluruh Indonesia ini, tolonglah jangan ada kepentingan. Artinya netral dalam melakukan penyidikan, silakan. Dan juga jangan alergi melepaskan orang yang tidak bersalah gitu. Misalnya ada orang melapor, ini tidak mesti harus naik ke pengadilan loh. Terima laporan, polisi dilarang menolak laporan, terima, lakukan lidik. Ketika hasilnya tidak ada, ya bebaskan. Jangan begitu laporan harus ke pengadilan. Itu kan salah persepsi seperti itu. Jadi menurut Pak Dian khusus kasus ini banyak kejanggalan. Nah, khusus kasus AN dan EF ini saya rasa sangat besar kejanggalannya. Karena juga bukti, nah ini tadi kita kalau sedikit menambah ya. Polisi selalu beralasan bahwa kami telah mempunyai dua alat bukti yang cukup sesuai dengan 184. Betul, itu betul. Artinya apa? Ditanya, ada bukti? Ada. Apa buktinya? Celana, segala macam. Celana, kolor, tas mungkin. Nah, kemudian saksi siapa? Ada saksi si A, si B. Tetapi ketika kita tanya, apakah kolor ini bisa membuktikan dia diperkosa? Kita tanya dulu kan. Artinya apa? Apakah ada darahnya yang ditunjang oleh hasil visum? Bahwa dia robek kiri, robek kanan karena pemerkosaan. Bersesuaian visum dengan celana dalam ada darahnya. Nah, kan gitu. Lah sekarang visum nggak ada. Visumnya ada tapi hasilnya tidak ditemukan, kan begitu. Kemudian ada celana ada kolor. Setiap orang ini pakai celana pakai kolor. Ya kan? Nah, oke, ada bukti, tapi bukti ini harus berkaitan dengan peristiwa yang dituduhkan kepada tersangka, kan begitu. Kemudian saksi. Ya. Saksi itu harus orang yang melihat, mengalami dan mendengar. Terus ini Pak, ada yang dibenarkan oleh undang tuh saksi testimoni audido. Oke. Tapi ini kan harus ada dulu saksi yang melihat dan mendengar. Dan keterangan itu harus bersesuaian dengan visum, dengan barang bukti tadi. Sehingga menjadi bukti petunjuk untuk menghukum seseorang ini atau untuk menetapkan seseorang ini tersangka. Lah kalau saksi, ya saya lihat tadi ada si A ke toko. Oh lihat dia pegang perempuan, tidak. Kan saksi juga tuh. Tapi apakah saksi itu mempunyai nilai kesaksian? Kan tidak. Karena dia tidak melihat yang mencium, yang memegang. Nah, saksi, berarti kalau secara 184 betul ada saksi, ada bukti. Tapi apakah saksi melihat, mendengar, mengalami sendiri atau mendengar dari orang yang melakukan? Nah, ini kan tidak. Misalnya, oke, saksi testimoni audio oke, tapi misalnya si F bercerita, oh tadi aku pegang pantat kuda lembut, aku pegang, aku cium. Nah, keterangan terdakwa, keterangan korban dengan keterangan si tersangka ini sama, bersesuaian. Kemudian dikuat oleh saksi testimoni audio. Iya, ada dia cerita persis seperti itu. Lah kalau cuma tidak ada kaitan dia bercerita aja bisa aja ngarang. Saya bisa bilang, oh saya melihat tadi
bahwa si F dengan si A itu ada di toko tapi tidak melakukan apa-apa? Bisa. Tapi apakah bersesuaian itu? Nah, bisa juga sebaliknya. Saya melihat itu, ada dia melakukan itu. Tapi bersesuaian enggak? Nah ini, jadi kan orang, pada umumnya polisi ini kan singkat aja. Saya sudah punya 2 alat bukti sesuai dengan 184 KUHP. Ya tapi alat buktinya kan berkaitan pendak. Nah ini yang harus digarisbawahi. Di sini ini pihak kepolisian berdalil itu, bahwa kita sudah mempunyai 2 alat bukti sesuai dengan 184. Tapi alat buktinya mempunyai nilai pembuktian nggak terhadap peristiwa yang sedang terjadi dan disangkakan kepada klien kita. Kemudian keterangan saksi ini bersesuai tidak sehingga menjadi kesaksian terhadap perkara tersebut. Terus saksi testimoni audio itu semua bisa kita hadirkan, tapi kualitasnya seperti apa? Dari mana dia mendengar kan gitu. Itu yang terkait perkara ini itu tidak ada. Jadi menurut kita yakin sekali, insya Allah klien kita akan bebas. Kita akan perjuangkan itu. Namun terlepas dari itu, ketika Tuhan berkehendak lain, artinya kita akan menempuh upaya-upaya lain. Karena apa? Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengungkapkan kebenaran, maka apabila dia benar, maka akan Tuhan ungkapkan kebenaran tersebut, walaupun dengan susah payah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan.